Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bagaimana jika orang yang paling setia kepada Tuhan justru tidak diselamatkan? Bagaimana jika doa tidak dijawab, mujizat tidak datang, dan Tuhan tetap diam? Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang mengguncang iman. Mengapa Yesus tidak menyelamatkan Yohanes Pembaptis? Mengapa Yesus tidak menyelamatkan Yohanes? Pertama, karena rencana Tuhan lebih besar dari kenyamanan manusia. Yohanes telah menyelesaikan tugasnya. Ia sudah mempersiapkan jalan. Sekarang waktunya Yesus melanjutkan misi keselamatan. Kadang, kita ingin Tuhan menyelamatkan kita dari situasi sulit. Padahal Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu yang lebih besar melalui hidup kita. Kedua, karena kesetiaan tidak selalu berujung pada kenyamanan. Yohanes setia, tetapi ia tetap menderita. Ini penting kita pahami. Mengikut Tuhan bukan jaminan hidup tanpa masalah. Namun, itu adalah jaminan bahwa hidup kita memiliki makna kekal. Ketiga, karena iman sejati tidak bergantung pada mukjizat. Yohanes harus percaya, bahkan tanpa diselamatkan. Inilah iman yang dewasa. Tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Keempat, karena kematian bukan akhir dalam rencana Tuhan. Bagi dunia, Yohanes kalah. Namun di mata Tuhan, ia menang. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Artinya, hidup Yohanes sangat berharga di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis bukan orang biasa. Ia bukan sekadar pengkhotbah. Ia adalah nabi. Sejak dalam kandungan, hidupnya sudah ditetapkan Tuhan. Ia hidup terpisah dari dunia, di padang gurun, sederhana, keras, tanpa kemewahan. Namun, dari tempat sunyi itu, suaranya mengguncang bangsa. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang datang berbondong-bondong. Mereka dibaptis, mereka bertobat. Dan puncaknya, ketika Yesus datang, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bayangkan, Yohanes tahu persis siapa Yesus. Ia bukan hanya percaya, ia mengerti. Namun, tiba-tiba, semuanya berubah. Yohanes ditangkap. Bukan karena kejahatan, bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Ia menegur Raja Herodes. Ia berkata bahwa dosa tetaplah dosa, bahkan bagi seorang raja. Dan akibatnya, penjara. Di dalam penjara, sesuatu terjadi. Yohanes mulai bertanya. Ia mengirim murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, "Engkaukah yang akan datang itu, atau kami harus menunggu yang lain?" Pertanyaan ini sangat dalam. Ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah jeritan hati. Bagaimana mungkin orang yang dulu begitu yakin, sekarang mulai ragu? Jawabannya sederhana dan sangat manusiawi, karena keadaan tidak sesuai harapan. Yohanes mungkin berpikir, jika Yesus adalah Mesias, mengapa aku masih di sini? Mengapa ia tidak membebaskanku? Mengapa Tuhan diam? Saudara, pernahkah kita merasa seperti itu? Yesus tidak langsung datang menyelamatkan Yohanes. Ia tidak membebaskannya dari penjara. Ia tidak menghentikan Herodes. Ia tidak melakukan mujizat untuk menyelamatkan Yohanes. Sebaliknya, Yesus hanya berkata kepada murid-murid Yohanes, "Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan." Dan kemudian, Yesus menambahkan satu kalimat yang dalam, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, ini bukan jawaban yang mudah. Ini bukan jawaban yang menyenangkan. Namun ini adalah jawaban iman. Saudara terkasih, mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam penjara kita sendiri. Penjara masalah, penjara sakit, penjara ekonomi, penjara doa yang belum terjawab. Dan mungkin kita bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau tidak menolongku?"
Renungan hari ini mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Tuhan sedang bekerja, meski kita tidak melihat. Mungkin rencananya lebih besar dari yang kita pahami. Mungkin iman kita sedang dimurnikan. Iman bukan tentang memahami segalanya. Iman adalah memilih percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Yohanes tidak mendapatkan mukjizat pembebasan, namun ia tetap menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Dan kita juga sama. Saudara, jika hari ini Anda merasa Tuhan diam, ingatlah bahwa diamnya bukan berarti ia tidak peduli. Jika hari ini Anda merasa ditinggalkan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan jika hari ini Anda belum melihat pertolongan, ingatlah bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Tetap setia, tetap percaya, tetap berjalan, bahkan ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Saudara terkasih, kisah Yohanes Pembaptis mengajarkan kita sesuatu yang tidak selalu mudah diterima. Bahwa hidup bersama Tuhan tidak selalu berarti hidup yang mudah. Bahwa kesetiaan tidak selalu dibalas dengan kenyamanan. Dan bahwa doa tidak selalu dijawab dengan cara yang kita inginkan. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia. Meskipun Yohanes berada di penjara, Tuhan tidak meninggalkannya. Meskipun tidak ada mujizat pembebasan, hidup Yohanes tetap berharga di mata Tuhan. Dan meskipun akhirnya ia harus kehilangan nyawanya, ia tidak pernah kehilangan tujuan hidupnya. Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada di titik yang sulit, di mana doa terasa tidak dijawab, harapan terasa menjauh, dan Tuhan terasa diam. Namun ingatlah ini baik-baik. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak bekerja. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak peduli. Seringkali, justru dalam diam itulah Tuhan sedang membentuk kita, memurnikan iman kita, dan menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Iman yang sejati bukan iman yang hanya percaya saat semuanya baik-baik saja. Iman yang sejati adalah tetap percaya saat semuanya terasa tidak masuk akal, tetap berharap saat keadaan tidak berubah, tetap berjalan bersama Tuhan meskipun kita tidak mengerti arahnya. Saudara, Yohanes mungkin tidak melihat akhir dari rencana Tuhan, namun hidupnya menjadi bagian penting dari sejarah keselamatan. Dan begitu juga dengan kita. Mungkin kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan, namun kita bisa percaya bahwa jalannya selalu benar. Mungkin kita tidak selalu melihat pertolongannya, namun kita bisa yakin bahwa Dia tidak pernah terlambat. Karena waktu Tuhan selalu tepat, dan rencana Tuhan selalu sempurna. Jadi hari ini, jika hatimu lelah, tetaplah percaya. Jika langkahmu berat, tetaplah berjalan. Jika doamu belum terjawab, tetaplah berharap. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam bekerja, dan Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Tetap setia, tetap percaya, tetap teguh, sampai akhir. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati.
Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami,
Tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya.
dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.